Pimpinan, pertama kita juga menyampaikan duka cita yang kesekian kalinya terhadap almarhum Bayu, Pak Kapolda Sulawesi Tengah, yang memang sebelumnya di Komisi 3 ini pernah di RDPU-kan, dan apa yang disampaikan, dipaparkan Pak Kapolda tadi, ya, saya menghargai itu. Ya, progres yang sudah dilakukan, bahkan sudah menetapkan tersangka ya, terhadap pelaku dugaan terjadinya penganiayaan terhadap almarhum. Namun yang menjadi pertanyaan dan bagi kita semua sejak awal, ya, saya pun selalu bertanya-tanya Pak Kapolda, ya, kalau melihat dari kronologis kasus ini, ya, mulai dari laporan sampai pada meninggalnya yang bersangkutan, memang waktunya sangat singkat sekali. Ya. Laporan polisi itu masuk tanggal 29 September 2024. Lalu kemudian surat perintah penyelidikan di tanggal yang sama, hari yang sama. Surat perintah penyidikan tanggal 1 Oktober, ya, sehari kemudian. Lalu kemudian surat perintah dimulainya penyidikan juga tanggal 1 Oktober dan dilakukan penahanan tanggal 2 Oktober. Ini kan singkat sekali prosesnya ini, ya kan? Mulai dari laporan sampai penahanan. Nah, kalau ada laporan-laporan polisi seperti ini kan juga jadi pertanyaan, sekilat itu ya. Sementara kasus ini adalah kasus KDRT. Dalam berbagai kasus KDRT, biasanya itu dilakukan upaya restoratif justice. Yang sampai saat ini juga kita belum tahu Pak Kapolda, ya. Kasus KDRT ini terkait masalah apa, kan begitu ya. Apakah pemukul, ya seperti kata Pak Nasir, pemukulan, ataukah ada ancaman terhadap nyawa yang bersangkutan dan sebagainya, itu kan juga harus dijelaskan kepada publik, kan begitu. Sehingga kita juga masih bertanya-tanya, ini ya, laporan polisi sampai dilakukan penahanan, bahkan meninggalnya korban pun tidak membutuhkan waktu yang sangat singkat, kan begitu. Sehingga ada dugaan Pak Kapolda, ada persepsi yang muncul. Ini kalau tidak ada orang dalam, katakanlah seperti itu ya. Kalau tidak ada orang dalam dengan pihak pelapor, tidak mungkin kasus ini akan sesingkat itu untuk diproses, bahkan terjadi penganiayaan pun terhadap korban ini sampai dia meninggal, kan begitu. Jadi itu ya ini perlu diungkap Pak Kapolda. Kalau memang semangat kita, niat kita bahwa equality before the law itu kita kedepankan. Semua orang harus sama di hadapan hukum tanpa kecuali, siapapun itu. Jadi jangan lalu kemudian hanya ada satu orang yang dadernya, pelakunya, tapi intelektual dadernya siapa? Ini kan perlu diungkap. Ada hubungan apa dengan pelapor dengan oknum yang ada di situ, kan begitu. Itu kan perlu diungkap. Jadi kita buka seluas-luasnya ini. Jangan hanya fokus pada kejadian, tapi apa motifnya? Ini perlu diungkap. Motifnya apa sehingga terjadi pemukulan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal dunia. Jadi jangan hanya melihat case dalam ruang sempit. Ketika kita memang harus membongkar kasus ini supaya semua pihak yang mengambil bagian dalam kasus ini ya, harus mendapatkan perlakuan yang sama dan perbuatannya harus dipertanggungjawabkan di hadapan hukum. Itu satu ya Pak Kapolda, ya, saya jadi betul-betul harus dibuka seluas-luasnya kasus ini supaya semua pihak juga mendapatkan informasi yang benar ya terhadap penanganan kasus ini. Karena kita sangat prihatin ya. Lalu kemudian yang kedua Pak Kapolda, tadi dijelaskan
sudah dilakukan ekshumasi terhadap jenazah korban. Ya. Ini juga perlu dijelaskan ya, hasilnya. Ya. Kalau kemarin pada saat waran bahwa sebenarnya tidak ada tanda luka-luka dan sebagainya, tapi tadi dijelaskan bahwa ada patah, ya, dirusuk dan sebagainya. Itu kan berarti ada satu tindakan kekerasan yang mengakibatkan yang bersangkutan meninggal. Jadi ada kontradiktif antara penjelasan awal dengan yang sekarang. Setuju ya apa yang disampaikan di skrim tadi bahwa ini bukan hanya sebatas pelanggaran etika, tapi ini adalah masuk dalam pelanggaran pidana dan harus diproses lewat pidana. Sekali lagi Pak Ditkrimum, tidak hanya sebatas pada pelaku, dadernya, tapi proses usut apa motifnya, siapa intelektual dadernya. Ada hubungan apa antara pihak pelapor dengan pihak-pihak yang ditenggarai memberikan arahan, ya. Ini kan juga banyak laporan masuk ke kita Pak Kapolda. Ada hubungan apa kan begitu. Itu yang terkait ya, jangan hanya sebatas siapa tadi Bribda CH Konstantino Hamid ya. Tapi siapa yang menyuruh yang bersangkutan sehingga melakukan tindakan penganiayaan sehingga mengakibatkan jatuhnya korban jiwa. Itu terkait dengan Sulawesi Tengah. Ya. Tadi Pak Beni Kabur Harman, sahabat saya ini sudah banyak memberikan masukan, ya, pandangan pendapat terkait menyangkut masalah di NTT. Ya, kita memang juga prihatin dengan berbagai persoalan yang terjadi di sana, ya, TPPO, lalu kemudian BBM yang ilegal, dan beberapa kali kita melakukan kunjungan, ya, di Nusa Tenggara Timur. Tapi satu hal bagi saya bahwa memang harus kita pisahkan ketika terjadi pelanggaran etika di situ. Saya kira proses etika tetap berjalan, ya, karena ini juga menyangkut masalah marwah institusi kepolisian, kedisiplinan anggota itu perlu dijaga, ya, jangan lalu kemudian ada menjudge, ya, ketika Pak Rudy Siok melakukan suatu giat, ya, terhadap baik itu tindak pidana perdagangan orang maupun terkait menyangkut masalah minyak dan sebagainya. Saya kira sebagai tugas anggota kepolisian ada di situ, tapi ketika ada anggota melakukan pelanggaran etika, saya kira juga ada ranah tersendiri untuk dilakukan suatu proses. Kita tinggal melihat tingkat pelanggarannya di situ Pak Kapolda. Saya kira ini Pak Kapolda, pimpinan yang saya sampaikan. Terima kasih.